sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupmu, jalan hidupmu, tak seorang pun tahu. Menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat nanti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku,
ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu menjamah kami Tuhan. Melewati kebenaran firman-Mu yang kami rindukan senantiasa di dalam hidup kami. Tanpa kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami harus perbuat di dalam hidup ini. Hanya kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami senantiasa di saat kami lemah Tuhan. Di saat kami hilang pengharapan. Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Sehingga kami merasakan kasih-Mu senantiasa menjamah hidup kami. Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami Tuhan pewahyuan, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Kau singkapkan bagi kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini saya merenungkan dan mendengar banyak orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saya. Banyak hal saya mendengar orang-orang itu takut dalam kehidupannya, takut mati, ya. Apalagi menghadapi zaman hari-hari ini semakin sukar, semakin ya tidak menjamin dalam kehidupan ini, kehidupan yang menjanjikan kehidupan manusia itu yang ada di bumi ini semakin membaik. Nah hari-hari ini kita sekitar berapa bulan ini kita mengalami yang namanya ya virus COVID-19 ini yang tidak henti-henti ya, yang belum ada satu vaksin untuk menghentikan COVID-19 ini. Saya lihat banyak orang-orang semakin ya mencemaskan, khawatir dalam kehidupannya, mau keluar aja takut, mau ke sana, mau ke sini, penuh dengan kekhawatiran dalam kehidupannya. Sibuk dengan urusan-urusan yang kehidupan yang menakutkan, takut mati, Bapak Ibu Saudari, memikirkan sesuatu yang ada di dunia ini.
Padahal Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, orang-orang yang berpikirnya yang benar, harusnya orang-orang yang meratapi kematian daging ini sebenarnya. Harusnya kehidupan kita selama kita ada di dunia ini, apalagi menghadapi dunia hari ini, harusnya orang berpikir itu berpikir yang benar. Apa yang harus kita pikirkan untuk hari-hari ini? Ya, apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang semakin tidak menjamin, tidak menentu ini? Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, harusnya kita memikirkan, mempersiapkan diri kita. Pujian kita tadi mengatakan di refnya, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Ngeri. Harusnya dipikirkan di sini Bapak Ibu. Perkarakan kita ya habis ini tuh kemana? Habis mati itu kemana? Harusnya hari-hari ini kita berpikir, ya, nanti kalau kita pulang pasti kita diadili di tahta pengadilannya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kenapa kita tidak berpikir yang benar hari-hari ini? Sibuk, ketakutan, tidak mencari Tuhan, tidak mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tidak memperkarakan hidupnya. Setelah mati kemana? Neraka atau surga? Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ingat, kehidupan kita pasti diadili. Nah kalau kita perbuatan-perbuatan kita selama kita ada di dunia ini, kehidupan kita tidak melakukan apa yang Dia ajarkan dalam hidup ini. Dan kita tidak melakukannya di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah ini harus kita perkarakan dalam hidup ini. Harus kita takut dan gentar Bapak Ibu menghadapi kengerian di tahta pengadilannya itu. Mengerikan, menggetarkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah kalau kita sudah di pengadilannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada kesempatan bagi kita. Sebab itu selama kita ada di dunia ini, selama kita ada di bumi ini, mari kita perkarakan kehidupan kita. Mari kita berpikir yang benar. Meratapi ya, kematian-kematian kedagingan kita ini. Banyak keinginan-keinginan duniawi yang masih terikat dalam kehidupan kita. Inilah yang kita harus perjuangkan. Kita harus ratapi setiap detik, menit, waktu. Inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Jangan salah Bapak Ibu, jangan kita tersesat dengan pengajaran-pengajaran bahwa menjadi orang Kristen itu selamat. Jadi kehidupan kita itu santai. Tidak memikirkan, tidak meratapi. Ya, daging ini loh, kematian daging dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, saya berdoa senantiasa dan saya bergumul. Selain saya melakukannya dalam kehidupan saya pun merindukan, saya pun berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang saya kasihi, Jemaat GBI Bukit Raya yang Tuhan percayakan di tempat ini, Tuhan bukakan pemahaman, pemikiran yang benar-benar benar. Supaya kita nanti saat kita di tahta pengadilannya, kita tidak akan pernah takut. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita selama kita ada di dunia ini. Kita siap Bapak Ibu. Kita malahan rindu untuk pulang. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya ingat pada waktu lalu, pada waktu-waktu tahun yang lalu itu Bapak Ibu,
Banyak orang berkata seperti ini. Yang ngomong ini hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ngapain? Bawa lagu-lagu mau mati katanya. Kita masih ada di dunia ini, kita nikmati hidup di dunia ini, senang-senang dulu. Ya, ngapain mikir-mikir mati? Mikir-mikir pulang. Gitu. Saya waktu itu tertekun juga seperti itu. Hampir saya terbawa dengan kata-kata seperti itu. Yang ngomong ini bukan orang pendeta sembarangan, Bapak Ibu Saudari. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya setelah saya mengerti di belakang tahun-tahun belakangan ini, memang kita harus memperkarakan. Ya, memperkarakan kita nanti pulang kemana. Justru dari sekarang kita harus memperkarakan itu dalam hidup ini. Sebab kalau kita tidak memperkarakan kehidupan kita setelah ini kemana, kita terlambat Bapak Ibu. Makanya kadang-kala kita tidak sadari. Ya, penyesatan, kuasa-kuasa kegelapan itu yang membuat kita kadang-kala tidak berdaya. Menyesatkan kita sehingga kita menikmati dunia ini sulit untuk melepaskan ya keinginan-keinginan kenyamanan dunia yang ada ini. Mari pada hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Saya berdoa bagi kita. Saya berdoa kepada kita semua supaya Tuhan mengingatkan kita. Membuat ada sesuatu yang membuat kita gentar kepada Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di Kejadian 4 ayat yang ke-28 mengatakan, dan jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu di sini firman Tuhan mengatakan takutlah terutama kepada Dia, tidak kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tapi banyak orang takut kepada yang membunuh tubuh. Tapi dia tidak takut kepada yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yaitu Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Banyak orang nggak takut kepada Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, sibuk dengan urusan-urusannya, takut mati. Tapi kenapa dia tidak perkarakan, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Kita baca di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-1 dulu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari kita menanggalkan semua dosa beban kita yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita masih hidup di dalam keterikatan dosa dalam kehidupan kita, kita sulit melihat kebenaran. Tuhan tidak akan pernah bukakan kita tentang kebenaran, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu kita bertekun di dalam perlombaan yang diwajibkan, kita wajib bertekun, berjuang. Ya, untuk meninggalkan, melepaskan segala beban dan dosa yang terikat dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan supaya hidup kita berkenan, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Inilah
yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita nanti serupa dengan gambarannya. Roma 8 ayat 28, 29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Inilah yang Tuhan ajarkan. Kita harus, yang ayat yang ke-29 itu, kita harus serupa dengan gambarannya. Bukan berarti kita harus sejajar dengan dia, Bapak Ibu. Ya, kita harus ikut jejaknya, jalannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kadar kita masing-masing. Amin. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak bertekun, tidak berjuang di dalam kehidupan kita, tidak berlomba, ya kita tidak akan bisa memperolehnya. Kita tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan kita selama di dunia ini, banyak orang ingin berprestasi, mengejar yang ada di dunia ini. Mengejar keinginan, ambisi yang ada di dunia ini supaya berprestasi. Tapi kenapa kita kok tidak mau berprestasi di dalam Tuhan? Tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak ingin membuat Tuhan itu senang. Wow, Tuhan bilang, engkau yang selalu menyenangkan aku selama ada di dunia ini. Hidupmu selalu bertekun, hidupmu berlomba untuk menyenangkan aku, kata Tuhan. Wow, berprestasi di dalam Tuhan. Tapi banyak orang berprestasi di dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi di sini diingatkan kita harus berprestasi, berlomba di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan wajibkan dalam kehidupan kita, wajib bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk bertekun. Nah, di Ibrani 12 ayat yang kedua mengatakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, inilah tujuan Tuhan. Ya, mustahil katanya kita bisa sempurna. Ya, kalau orang mendengar kata sempurna itu kayaknya aneh ya, mustahil gitu. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, berarti dia tidak menghargai apa yang Tuhan katakan. Tidak menghormati firman Tuhan yang mengatakan, jadilah sempurna seperti dia sempurna. Amin, tidak menghargai. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, sebab itu Tuhan katakan kita bertekun. Kita berjuang, kita berlomba yang diwajibkan bagi kita. Nah, kalau Bapak Ibu menganggap sudah tidak mungkin, gampang, yang penting percaya Yesus sudah selamat tanpa perjuangan. Tidak ada Bapak Ibu, enggak mungkin Bapak Ibu bisa diselamatkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Harus serupa dengan gambarannya, harus sempurna, sebab aku sempurna, kata Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, nyata. Nah, kenapa kita kekeh? Tidak mau melepaskan, tidak mau meratapi kematian, keinginan-keinginan daging kita yang ada di dunia ini. Padahal sudah nyata loh keadaan kita saat-saat hari ini. Sudah jelas. Mari Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita berkemas-kemas. Mari kita siap
berjaga-jaga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Ibrani 12 ayat yang ketiga mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan lebih dulu berjuang Bapak Ibu. Menghadapi penderitaannya di kayu salib. Ya, dia tetap menanggung dan menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang yang berdosa. Supaya katanya supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan berjuang supaya dia menang menghadapi ujian yang dia hadapi. Supaya dia menjadi contoh. Dia menjadi teladan. Sebab firman Tuhan katakan, aku menang. Barang aku menang, kamu akan menang. Itu Tuhan lakukan dalam kehidupan perjuangannya. Dia tetap bertahan, menahan bantahan yang begitu hebat. Demi saya dan saudara. Kenapa kita tidak menghargai ya, pengorbanannya, penderitaannya Bapak Ibu. Tidak gratis. Kita menjadi orang Kristen ini tidak gratisan. Tuhan sudah menebus di kayu salib dengan harga yang mahal. Sebab itu menjadi orang Kristen tidak murahan. Harus dimuridkan. Amin. Harus dimuridkan. Supaya kita bisa sempurna seperti dia. Kita disekolahkan melewati kehidupan. Yaitu Roma 8 tadi mengatakan ayat 28 segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu tidak takut kehilangan nyawa, saudara tidak akan mendapatkannya. Ya. Saudara tidak mau mengalami namanya proses penderitaan dalam kehidupan ini. Saudara tidak akan pernah menjadi murid. Saudara tidak akan pernah menjadi sempurna sesuai standarnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ini mungkin firman Tuhan bagi zaman sekarang, wah lebay banget. Tapi kebenaran ini yang benar-benar Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan kita disesatkan. Saya berdoa ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Banyak orang mencari kebenaran firman Tuhan yang mengenakan. Yang mengikuti keinginannya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu menyesatkan dalam kehidupan ini. Itulah cara kuasa kegelapan. Itulah cara liciknya setan untuk menipu, untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ingat, mengikuti Yesus tidak gratis. Mengikuti Yesus itu mahal. Harga yang dibayar. Ya. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dan mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi murid. Jelas Bapak Ibu. Kenapa kita masih bertahan dengan pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini terus mengajarkan bahwa ikut Yesus itu diberkati. Kalau ikut Yesus itu sakit disembuhkan. Ya, tidak selamanya Bapak Ibu. Itu bagi mereka yang baru mengenal Yesus. Tapi bagi kita yang sudah menjadi Kristen, sudah sejak dari kandungan, sudah seumur hari ini kayak saya, lucu, aneh. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, mengajarkan kepada jemaat ya pengajaran yang mengenakan telinga ya menyesatkan jemaat. Wah,
jahat saya Bapak Ibu, terkutuk saya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan bukakan kepada saya tentang kebenaran firman Tuhan dan saya bertobat. Dan saya melakukan kebenaran itu dan saya mengajarkan kepada jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya tidak takut ya, gereja ini, mereka mau meninggalkan gereja ini, saya tidak takut. Yang penting kebenaran ditegakkan di tempat ini. Karena firman Tuhan mengatakan takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkannya. Saya tidak peduli lagi Bapak Ibu. Ya. Saya tidak mau lagi melayani pekerjaan Tuhan dengan suatu motivasi untuk memuaskan keinginan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak mau lagi, saya bertobat dengan hal ini. Sebab itu saya bersyukur di hari-hari, di masa umur saya hari ini, sisa-sisa hidup saya ini, Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar yang Tuhan berikan kepada saya. Itu satu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Sebab itu kalau saya mengabaikannya, kalau saya tidak menghormati apa yang Tuhan berikan kepada saya, betapa jahat saya ini, betapa terkutuknya saya. Kalau saya tidak melakukan dan tidak menghargai pemberiannya, anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Hari-hari ini saya berdoa Bapak Ibu dan saya merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi saya. Padahal kehidupan saya kalau dilihat pada waktu-waktu yang lalu, kehidupan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tidak ada yang baik dalam hidup saya. Kalau hari ini saya merenungkan, saya berdoa kemarin, saya merenungkan, Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan terhadap hidupku. Sehingga Engkau memberikan, membukakan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai hari ini aku terus berjuang, berlomba untuk mencari perkenanan-Mu. Untuk menyukakan Engkau dalam kehidupan ini. Aku tahu semua itu Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku seorang yang ternama, tidak. Tapi justru Tuhan memperhatikan orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, siapapun kamu hari ini saudara. Walaupun saudara tidak sepandai atau sekaya orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jangan merasa minder, jangan merasa hidup saudara gagal. Mungkin gagal dalam rumah tangga, gagal belum mendapatkan jodohmu. Mungkin kehidupanmu, usahamu selalu gagal dan gagal. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ada satu pengharapan. Yaitu di dalam Tuhan yang menjanjikan langit baru dan bumi baru bagi kita. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa saya katakan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita menghadapi apapun di dalam kehidupan di dunia ini. Kita tetap Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah minder lagi. Kita tidak pernah takut dengan apapun. Kematian apapun kita tidak akan pernah takut. Kita siap. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita mempunyai kerinduan terus untuk mencari Dia. Ya, kita nanti bersama-sama dengan Dia berjumpa. Ya, berpadu janji. Ya. Kita mengikatkan cinta kita kepada Tuhan di tempat yang abadi. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita punya pengharapan ya di dalam Tuhan. Masa depan penuh harapan itu adalah di langit baru dan bumi baru. Dulu kita mengatakan masa depan penuh harapan itu di dunia. Makanya kejar terus.
Cari firman-Nya karena firman Tuhan mengatakan ada pendeta yang menyampaikan, kalau ikut Tuhan, Yesus, hidupmu akan baik. Kalau kamu memberi, kamu bayar perpuluhan, hidupmu diberkati. Tidak salah Bapak Ibu, cari kebenaran dulu dalam hidup kita. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran dalam kehidupan kita, wah, semua kita beri. Ya. Tidak 10% saja, seluruh hidup kita jangan menilai selalu uang. Kalau sudah memberi uang, hidup kita sudah benar di mata Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, semua kita beri buat Tuhan. Uang kita semua milik Tuhan. Amin. Tidak ada batas kita memberinya kalau buat Tuhan. Kalau kita sudah mengenal, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tidak takut menghadapi hidup ini. Ya. Segalanya kita beri, walaupun kita disakiti, kita dilukai. Kita tetap senyum. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita dihina, kita senyum Bapak Ibu. Kita punya pengharapan. Ya, karena kita yang penting Tuhan berkata, aku berkenan kepada engkau. Amin. Itu yang kita miliki dalam hidup ini. Sukacita yang kita miliki. Walaupun dunia meremehkan kita, kita tidak dianggap Bapak Ibu. Yang penting hari ini Tuhan menilai kita, aku berkenan kepada engkau. Amin. Karena kita terus berlomba. Kita berjuang untuk meratapi keinginan-keinginan daging kita ini. Karena keinginan daging kita ini selalu pengen nyaman Bapak Ibu. Bergumul, tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah daging ini dimatikan. Itu harus bertekun. Harus punya tekad. Harus punya komitmen. Hari ini gagal, terus jangan pernah putus asa. Bertekun, namanya bertekun ya terus berkesinambungan, tidak pernah menyerah. Amin. Kalau kita tidak ada perjuangan, bagaimana Tuhan bisa memberikan energi? Memberikan kekuatan bagi kita kalau kita tidak punya tekad. Kita tidak punya kemauan. Cuma hanya di mulut saja aku mau Tuhan. Tapi seperti firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tidak ada punya, cuma hanya minta aku punya, tapi tidak punya tekad. Ya, harus kita berjuang dalam kehidupan ini. Tidak mungkin Tuhan bisa memberikan satu kekuatan bagi kita. Kalau kita Tuhan lihat kita punya tekad, punya kemauan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Wah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya betul-betul melihat dan merasakannya Bapak Ibu. Yang dulu saya katakan rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin daging ini lemah, daging ini pengen sesuatu yang nyaman. Karena sudah berabad-abad diajarkan bahwa ikut Tuhan itu nyaman. Sudah tertanam. Rasanya tidak mungkin bisa. Setelah kebenaran firman Tuhan itu dibukakan, rasanya tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya membuktikannya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya merasakannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun berat. Jatuh bangun saya lakukan. Tapi saya melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami yang namanya penderita, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan dari Tuhan. Sehingga saya melihat setelah saya melakukan akibat dari apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang yang di sekitar saya. Mereka dibangkitkan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Rohani mereka. Mereka yang tadi kepahitan. Mereka yang hilang pengharapan. Setelah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berani memberi nyawa kita. Untuk orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu. Firman Tuhan, iya dan amin. Saya melihat bukti ada satu kesaksian dari anak-anak rohani yang mengatakan. Itu yang membuat saya hari ini bersyukur kepada Tuhan dan saya
minta kepada Tuhan. Terus Tuhan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan mari kita labuhkan rindu kita kepada Tuhan. Dipeluk hatinya. Biar kita merasakan yang Tuhan rasakan di dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar rindu kepada Dia? Benar-benar kita mengasihi Dia. Tidak cuma hanya di mulut kita, tapi kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan merasakan cinta kita kepada Dia. Haleluya. Jalinan cinta kita nan abadi ku labuhkan, rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa di peluk hatimu. Jalinan cinta kita nan abadi. Sekali lagi kita katakan, ku labuhkan rinduku. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Sungguh-sungguh saudara, tentu kau merasa yang ku rasakan. Nanti kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali menguatkan kami, supaya kami tetap berjuang, bertekun, berlomba untuk mencari perkenanan-Mu dalam hidup ini.
Supaya kami di tahta pengadilannya nanti kami tidak akan pernah takut. Malahan kami rindu melihat Engkau. Kami rindu Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengarkan seruan doa kami ini Tuhan. Kami merindukan bagi setiap umat-umat-Mu. Orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.